Film ini bercerita tentang Bobo Boy Kuasa 3. Oke, canda ya. Oke, film ini adalah lanjutan cerita dari film pertamanya, yaitu Sonic the Hedgehog tahun 2020. Di mana setelah Dr. Eggman pindah ke planet jamur, dia mengalami perubahan yang cukup drastis cuy. Palanya jadi botak kayak Falcon, kumisnya jadi panjang, dan dia jadi sedikit waras. Kayaknya sih. Lanjut. Ketika berada di planet jamur, Dr. Eggman berusaha untuk mencari jalan keluar. Salah satunya dengan cara membuat sebuah alat pemancar sinyal SOS dengan menggunakan durinya si Sonic yang ia dapatkan waktu itu. Dr. Eggman pun mencobanya dan yap, dia langsung pingsan karena ledakan energinya terlalu kuat. Namun, kejadian itu justru berhasil menarik perhatian salah satu echidna bernama Knuckles yang datang menggunakan cincin teleportasi bersama anak buahnya. Tapi anak buahnya si Knuckles ini pada mati ya, karena mereka semua tolol karena jebakan si Dr. Eggman. Dan pada akhirnya, cuman tersisa si Knuckles sendirian. Kemudian Dr. Eggman membuat kesepakatan sama si Knuckles yang ternyata dia juga kebetulan lagi nyari si Sonic. Di sisi lain, Sonic sedang berulah menjadi pahlawan gadungan untuk menggagalkan sebuah aksi perampokan. Dia berhasil menggagalkan perampokannya, tapi karena Nilandak masih amatir ya, jadinya seluruh kota malah hancur acak-acakan. Setelah itu dia pulang ke Green Hill dan pura-pura tidur di kamarnya. Namun si Maddie bangunin dia buat ngingetin kalau si Sonic ini ada janji mancing sama si Tom. Selanjutnya Sonic pergi mancing ke tengah danau sama si Tom. Si Tom cerita kalau malam tadi dia datang ke kamarnya si Sonic buat nganterin komik baru. Tapi nih bocah malah kabur keluyuran malam-malam nyari lontit. Tom mengetahui kekacauan yang dilakukan Sonic semalam dan menasehatinya untuk lebih bertanggung jawab dan tidak membahayakan orang lain dengan kekuatannya, walaupun niatnya baik untuk jadi pahlawan. Ya, karena with great powers come great responsibility. Bener gak Uncle Ben? Beberapa waktu kemudian, Tom dan Maddie akan berlibur dan menerima undangan pernikahan ke Hawaii. Berkat cincin teleportasinya si Sonic, mereka bisa mempersingkat perjalanan ke Hawaii. Di sini si Sonic gak ikut sama mereka, jadi dia cuma nitipin satu cincin portal aja kepada si Tom buat mereka pulang nanti. Sekarang Sonic sendirian di rumah dan kalian tahu sendiri apa yang akan dilakukan si Sonic. Hehehe, bukan ngocok ya. Di Hawaii, Tom bertemu dengan tunangannya si Rachel. Bagi yang belum tahu, Rachel ini adalah kakaknya si Maddie. Nah, kalau tunangannya si Rachel, namanya si Kadal. Oke, maksudnya Randall ya. Balik ke si Sonic, pas nyantuy sama anjingnya si Tom di rumah, tiba-tiba mati lampu cuy. Sonic pun mencoba pergi mengecek keluar, dan ternyata itu adalah Dr. Eggman yang sudah kembali ke bumi. Tok tok, siapa di sana? Dimas. Dimas siapa? Dimasukin kon. Karena serangan tiba-tiba tersebut si Sonic jadi kewalahan, tapi untungnya si Tails datang dan menyelamatkan si Sonic. Mereka berdua kabur pakai mobil polisi yang kayaknya itu punya si Tom. Sambil dikejar sama si Knuckles, si Tails jelasin ke si Sonic kalau si Knuckles ini adalah suku echidna terakhir yang berhasil bertahan dari konflik antar ras echidna sama burung hantu. Ya, salah satu burung hantunya itu adalah emaknya si Sonic ya, si Longclaw. Nah, Tails ini jelasin kalau si Knuckles ini lagi ngincer Master Emerald yang bisa dijadiin sumber kekuatan tertinggi. Terus si Knuckles ngira kalau si Sonic ini adalah kunci buat dapetinnya. Si Knuckles akhirnya bisa nyusul mobilnya si Sonic, tapi si Sonic sama si Tails berhasil lolos karena ternyata si Tails ini bisa terbang bawa si Sonic karena dia punya buntut 2 kayak helikopter. Helikopter. Setelah itu, si Dr. Eggman hubungin Agent Stone yang sekarang kerja jadi barista di cafe. By the way, kafenya ini adalah markas rahasianya si Dr. Eggman ya. Nah, Dr. Eggman minta datengin robot-robotnya ke lokasi dia. Lalu dia buat kesepakatan dengan si Knuckles, di mana dia bakalan bantu si Knuckles buat dapetin tuh Master Emerald, sekaligus balas dendam ke si Sonic. Dan mereka berdua pun setuju. Di sisi lain, Sonic dan Tails pergi ke garasi rumahnya si Wade. Di sini, mereka tahu kalau si Sonic punya voice note dari si Longclaw yang bilang kalau si Longclaw lempar tanggung jawab ke si Sonic buat jagain Master Emerald supaya gak jatuh ke tangan suku Echidna. Oke, jadi pas waktu di film pertama si Longclaw ngelempar si Sonic ke bumi itu bukan untuk kabur ternyata. Dia cuman buat untuk jagain Master Emerald, Ji. Ya, ini masih bocil malah dikasih tanggung jawab yang besar, coy. Tapi ya sudahlah, ini karena plotnya. Jadi kita lanjut. Ternyata si Sonic punya peta Master Emerald itu yang tersembunyi di Siberia. Sonic dan Tails pun pergi ke Siberia pakai cincin teleportasinya. Di sana mereka mampir dulu ke sebuah bar karena cuaca di sana sedang badai salju. Tails cerita kalau dia selalu ngawasin si Sonic dari planetnya. What the hell bro, lu ngintipin gua? Iya bro, gue fans berat banget. Nah, ambil mandi pun lu ngintipin. Iya, what the...
Nah, tadinya si Tails ini mau ngasih tahu si Sonic soal si Knuckles yang lagi ngincar si Sonic, tapi ternyata si Knuckles udah datang duluan ke rumahnya si Sonic. Terus di sana mereka pesan makan, tapi karena bahasa orang di sana susah dipahami, si Tails jadinya pakai alat bantu buat ngetranslatein. Tapi ternyata alatnya rusak dan malah salah ngetranslatein. Oh ya, di sini si Tails itu ahli dalam pembuatan alat-alat canggih, cuy. Nah, akibat dari salah ngetranslatein tadi, mereka semua itu malah jadi ribut dengan warga-warga sekitar dan berujung pada si Tails yang bilang Viponka. Ya sebenarnya gue gak tahu juga artinya apa itu Viponka. Tapi pada ujungnya mereka semua malah gak jadi ribut dan malah langsung adu joget. Di sini diketahui ternyata si Tails punya kemampuan kayak sejenis Kage Bunshin, kayak punyanya si Naruto, dan mereka berhasil membuat lawannya kewalahan dalam battle dance ini, hingga berhasil memenangkannya. Setelah semuanya bubar, Tails curhat ke si Sonic, katanya dia ini diejek di desanya karena punya 2 ekor yang aneh. Dia jadiin si Sonic inspirasinya, ya kayak sejenis ngefans gitu lah ya. Karena menurutnya si Sonic ini juga aneh karena punya kekuatan yang gak ngotak. Tapi menurut gua si Tails ini aneh karena dia itu kayak anak haram si Kurama anjing dalam series Naruto. Oke, lanjut ya. Keesokan harinya, Sonic dan Tails melanjutkan perjalanan untuk menemukan Master Emerald. Mereka sampai di sebuah gua dan menemukan fakta kalau dulunya ada Echidna yang ngumpulin 7 Emerald. Dan ketika digabung ke 7 Emerald tersebut menjadi Master Emerald yang digunakan oleh salah satu warrior sukunya Echidna. Nah, tapi dia malah menyalahgunakan kekuatan dari Master Emerald itu. Sehingga ada sekelompok burung hantu yang merebut paksa Emerald tersebut dan diamankan. Setelah itu mereka menemukan patung burung hantu raksasa. Terus si Sonic pakai kode yang ada di petanya buat cocokin sama simbol-simbol yang ada di patungnya. Ya kayak paspor gitu lah ya. Kemudian mereka dapetin kompas dari patung itu yang dijadiin alat bantu buat nemuin Master Emerald-nya. Terus tiba-tiba si Dr. Eggman sama si Knuckles muncul buat rebut kompasnya, tapi si Sonic sama si Tails langsung kabur. Si Sonic kewalahan, terus kantong buat nyimpen cincin teleportasinya jatuh. Knuckles datang dan bilang kalau rasnya itu pada modar gara-gara si Sonic, coy. Knuckles cerita kalau rasnya itu hampir punah, cuman nyisain dia sendiri aja. Dulu waktu mau ngejar si Sonic sama si Long Claw di film pertama, si Knuckles dilarang ikut sama bapaknya. Sonic juga bilang kalau dia juga kehilangan orang penting dalam hidupnya. Lu jangan acting kayak orang yang paling disakiti deh. Bapak lu yang ngejar gua, bapak lu yang ngemok kan, coy. Terus lu nyalain gua, ha? What the f***? Nah, tiba-tiba si Tails datang terus ngeborgol si Knuckles pakai alat canggihnya. Sonic yang melihat peluang langsung melempar kompasnya ke si Tails. Tapi si Falcon tiba-tiba datang dan merebut kompasnya dan membuat si Tails pingsan. Terus Dr. Eggman sama si Knuckles pergi. Sonic berusaha bangunin si Tails karena tiba-tiba terjadi longsor. Terus karena kantong cincinnya hilang, si Sonic telepon si Tom yang lagi di pernikahannya si Rachel buat bantu dia pakai cincin yang dikasih si Sonic buat bukain portalnya. Tapi pas cincinnya dilempar, ternyata cincinnya ketuker anjir sama cincin nikahnya si Rachel, coy. Bayangin, ini pas lagi emergency malah ketuker, coy. Si Tom langsung pergi ke si Randall dan langsung ngeluarin bogem supaya cepet-cepet dapetin cincinnya dan buka portalnya. Sonic dan Tails berhasil selamat dari longsornya dan sekarang mereka berada di Hawaii. Tapi mereka ditangkap oleh agen federal yang lagi nyamar. Si Randall juga ternyata agen yang lagi nyamar. Jadi semua pernikahan ini sebenarnya udah disetting guys buat mancing si Sonic. Tapi beberapa saat kemudian Maddie dan Rachel berhasil menyelamatkan Sonic dan Tails bersama dengan Tom yang ikut ditangkap. Setelah itu mereka melihat cahaya hijau di laut yang jauh yang nandain kalau si Dr. Eggman sama si Knuckles pakai kompasnya buat dapetin Master Emerald. Sonic langsung bergegas ke sana nyebrangin lautan, tapi hasilnya tetap aja si Sonic agak mampu ngejangkau lokasi dari Master Emerald-nya, yang membuat si Sonic terdampar di pinggir pantai. Selanjutnya, ketika Sonic terbangun, kita bisa lihat kalau Master Emerald-nya sudah bangkit. Sonic langsung bergegas ke sana dan bertemu dengan Dr. Eggman dan Knuckles. Sonic baku hantam sama si Knuckles buat ngelindungin Master Emerald-nya. Mataram is blue, Mataram is red, Mataram is red, Mataram is blue. Oh. Pas baku hantam, si Dr. Eggman mau ngerebut Master Emerald-nya untuk dirinya sendiri. Sonic langsung ngasih tahu ke si Knuckles buat nengok, dia malah kagak percaya. Woi, si Falcon mau ambil tuh berliannya, cok. Ah, bohong lu. Asli gua jing. Si Dr. Eggman mengkhianati si Knuckles dan pakai Master Emerald-nya yang buat tempat di sana runtuh. Membuat si Knuckles terjebak ke reruntuhan di bawah air yang memaksa si Sonic menyelamatkannya. Sonic berhasil menyelamatkannya, tapi alhasil Sonic yang kagak bisa berenang tenggelam yang pada akhirnya dia juga diselamatkan kembali oleh si Knuckles.
Kemudian di pinggir pantai, Sonic dan Knuckles baikan, dan Sonic bilang kalau dia ini pengen jadi pahlawan yang bertanggung jawab kepada orang lain. Itulah kenapa dia nyelamatin si Knuckles. Setelah itu, si Tails datang dengan pesawatnya. Wah, telat lu, anak haram Kurama. Pip. Kemudian Dr. Eggman kembali ke markasnya yang dimana ternyata si Wade telah menangkap Agent Stone. Tapi sekarang situasinya udah terbalik ya, malah si Wade yang sekarang jadi tawanan mereka. Lalu terlihat bahwa para tentara telah mengepung markasnya si Dr. Eggman. Dr. Eggman muncul keluar dan bertemu dengan Tom dan Maddie. Tapi kayaknya dia lupa sama si Tom, jadi dia panggil si Tom ini tukang cakwe. Wah anjir, nama gua Donald Lord cuy, malah dibilang cakwe, what the fuck. Dr. Eggman yang sekarang punya kekuatan dari Master Emerald pergi ke tempat rahasia yang dimana ternyata dia punya robot raksasa. Dengan Master Emeraldnya, dia bisa membangkitkan robot tersebut. Sonic, Tails, sama Knuckles datang buat ngadepin tuh robot. Terus mereka berhasil buat ngeluarin tuh Master Emerald yang lagi dipakai sama si Dr. Eggman. Dengan bantuan si Tom sama si Maddie, Sonic berhasil dapetin tuh Master Emerald-nya. Tapi tiba-tiba Master Emerald-nya malah bubuk kayak bubur. Dan kekuatannya malah hilang. Sonic pun kecewa, tapi si Tom sama si Maddie berusaha nyemangatin dia, yang akhirnya buat si Sonic berhasil nyerap kekuatan dari 7 Emerald yang jadi bahan buat Master Emerald. Dan itu membuat si Sonic berubah menjadi Super Sonic terus ngehajar si Dr. Eggman. Oke, menurut gue ini tampilan si Sonic malah kayak Super Saiyan di series Dragon Ball coy. Tapi gak pentingnya, jadi kita lanjut. Abis itu si Sonic berubah jadi biru lagi, dan sadar sekarang dia mau berubah jadi lebih dewasa. Gak kayak di awal, yang suka nyari masalah di kota. Kemudian si Knuckles ternyata bisa benerin tuh Master Emerald-nya. Terus mereka janjiin buat jagain tuh Master Emerald biar kagak dipakai buat kejahatan lagi. Di akhir film, mereka main baseball dan seneng-seneng, terus filmnya selesai. Di post credit scene kita diperlihatkan ada proyek hitam yang disebut proyek Shadow buat film selanjutnya. Ya, jadi ini gue gak sabar banget buat nonton film ketiganya ya, karena di sana kita bakalan melihat Sonic hitam yang tentunya pasti lebih kuat ya. Nama si Sonic hitam itu adalah si Shadow ya guys ya. Hitam. Oke, kayaknya segitu aja untuk video kali ini ya. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa di klik like sama subscribe. Bersama gua pengacara, pengangguran banyak acara, dan see you on next video. Bye-bye.